kerajaan 1000 tahun. Nah, kita kan baca kerajaan 1000 tahun, 1000 tahun kerajaan atau kerajaan 1000 tahun itu hanya ada di 2 kitab. Yang pertama 2 Petrus pasal 38, istilah 1000, dan satu-satunya kitab yang dengan jelas mengatakan kerajaan 1000 tahun itu hanya kitab Wahyu. Dan bukan semua kitab Wahyu, hanya pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jadi ini ada kekhususan. Jadi nanti kita tahu bahwa pasal 20 ini adalah puncak dari pekerjaan Allah yang mengekang dan mengendalikan iblis. Ya, jadi kekuasaan Tuhan itu yang mengendalikan. Jadi jangan pernah berpikir Allah itu kalah dengan setan. Kegelapan itu bisa menang dari terang. Itu tidak mungkin. Dan ini adalah pasal puncak 20, 21, 22 itu pilar yang paling tertinggi, penjelasan yang paling progresif, akhir, final. Itu pasal 20, 21, dan 22. Dan itu bersifat organik ya. Organik itu saling terkait, terhubung, dan tidak bisa dipisahkan semua, berhubung satu sama lain. Maka kita akan mengenal beberapa makna dan juga bagaimana caranya kita membaca kitab Wahyu. Saya akan jelaskan tapi singkat aja. Nah, kita buka dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Nah, kalau kita baca judulnya pasal 3 ayat 1 itu judulnya apa? Hari Tuhan. Berarti hari kedatangan nanti di akhir. Jadi bukan hari sekarang. Ya. Nah, dalam perkataan yang dituliskan di sini, ayat-ayat ini kita akan baca. Nah, setelah kita baca nanti kita masuk dalam doa ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua. Jadi ini disebut 2 Petrus. Yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan, dalam arti mencelikan gitu ya, supaya ngerti pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Jadi pengajaran Petrus, semua rasul itu selalu mengacu kepada perjanjian lama, nabi-nabi yang ngomong. Jadi bukan sesuatu yang baru, itu dari yang dulu-dulu. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Nabi-nabi kudus yang perjanjian lama dengan para rasul yang nanti perjanjian baru itu terikat semua, tidak ada yang terlepas. Jadi membaca nabi-nabi justru harus mengenal tulisan-tulisan penggenap dari seluruh tulisan nabi adalah di dalam tulisan rasul yang menuliskan tentang Kristus sebagai penggenap dan juru selamat. Jadi ini adalah satu kesatuan. PL dan BB itu nggak bisa terlepas dan terikat, dan itu satu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir. Nah, ini cerita tentang hari Tuhan, zaman akhir. Beda dengan akhir zaman. Zaman akhir. Akhirnya zaman itu berarti ujungnya. Kalau zaman itu zaman akhir ya, dari Yesus datang khususnya di kayu salib sampai dia datang yang kedua. Itu zaman akhir. Kalau akhir zaman itu akhirnya zaman, ujungnya zaman. Bisa ngerti perbedaannya, gampang kok bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nggak ada suatu perubahan. Mana juru selamat datang, Yesus datang, nggak ada. Katamu ada rasul-rasul memberitakan tentang Mesias yang baru itu. Mana? Semua nggak ada perubahan. Kita tetap aja seperti ini. Apa perubahannya? Termasuk sekarang ini. Perubahannya apa dunia? Nggak ada yang berubah. Orang semakin pintar semakin jahat aja gitu kan. Perubahannya apa? Nah, mereka pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di sekelilingnya. Dan dikatakan di sini ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api
dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi Nuh itu peringatan terjadi nanti di akhir zaman akan terjadi api. Bukan air lagi, tapi api. Api melambangkan penghakiman, melambangkan murka Tuhan. Jadi bukan apinya nanti, api gitu. Bukan hanya seperti itu. Tapi itu kemarahan Tuhan yang wujudnya bisa api, bisa hukuman-hukuman yang lebih jauh daripada itu. Dan ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari bagi Tuhan. Apakah ini literal atau ini kiasan? Kita normal saja sudah tahu, nggak mungkin ini literal. Apa Tuhan punya satu hari? Coba kita pikir baik-baik. Dan orang-orang yang percaya ini literal, itu nanti percaya wahyu juga literal. Yang percaya ini tidak literal seperti yang Alkitab tuliskan, dan memang sama seperti itu, bukan sama. Bisa ngerti ya? Sama seperti itu artinya ya seperti, bukan sama. Artinya menunjukkan satu ungkapan bahwa harinya Tuhan itu beda dengan kita. Panjangnya hari Tuhan dengan kita ini beda sekali, karena Dia kekal, kita sementara. Dan itu beda. Ungkapannya adalah satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun di hadapan kita. 1000 tahun di hadapan kita sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Dan itu bukan dihitung harinya satu hari dan tahunnya 1000 tahun, tapi satu ungkapan perbandingan bedanya manusia melihat waktu dengan Tuhan melihat waktu. Ya, mari kita berdoa. Pada waktu yang sudah mendekati penghujung pembinaan ini Tuhan, dan kelas yang sungguh biarlah Tuhan sendiri dan roh Tuhan yang membawa kami takluk kepada hati para rasul dan khususnya Yohanes yang betul-betul mengerti dan tahu jelas apa yang terjadi di akhir zaman. Dan begitu banyak tangisan-tangisan dan jeritan serta sujud menyembah pada Tuhan. Dan lebih daripada ribu-ribu orang dan berjuta-juta dalam kesengsaraan dilihat oleh Yohanes Rasul. Dan disitulah tidak ada harapan bagi manusia kecuali anak domba Allah yang disembelih darahnya membuka materai semuanya. Tuhan, kami tahu jika materai tidak dibuka, maka tidak ada penyelesaian dari dosa dan murka serta maut itu. Tetapi waktu kami melihat apa yang terjadi dan waktu materai dibuka dengan darah Kristus, maka yang kami lihat adalah kengerian yang luar biasa, malapetaka yang sangat luar biasa dan tidak mungkin bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan kami tahu Tuhan bahwa semua terjadi bukan untuk kejahatan. Tuhan begitu tega dengan kami, tapi begitu teganya kami meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang fasik, orang-orang yang akan binasa, yang dipimpin oleh iblis naga, si ular tua itu, yang penuh dengan kelicikan dan bapak pembohong itu, yang membawa manusia, begitu banyak yang mengikutinya, dan para malaikat hancur di dalam seluruh hidupnya. Dan Tuhan akan hakimi dan Tuhan akan murkai. Dan itulah kami berdoa Tuhan, supaya hati kami tetap tegar dan penuh dengan pengharapan karena janji-janji Tuhan. Iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Bawalah hati kami dan bukakanlah pada kami, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh membawa kami siap untuk penuh dengan sukacita menyambut kedatangan dan hari besar Tuhan yang mengangkat kami semua dalam tubuh yang baru, bersama dengan seluruh jiwa dan roh kami bersama dengan Kristus. Dan di sini Tuhan kami melihat hal itu akan terjadi dan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati kami. Amin. Ya. Nah, saya lihat pada ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, arti lenyap ini adalah diubahkan, bukan hilang, musnah gitu. Jadi jika segala sesuatu akan hancur, nah ini betul ya, bukan lenyap tapi lebih ke arah hancur. Akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu ke depan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya, dan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya. 1 Korintus 15 itu ada hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kalau saudara mengerti akhir zaman ini salah, saudara sudah membinasakan diri dan membinasakan semua jemaat. Jika salah menafsirkan, salah ngajar. Dan ini resikonya di sini. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal akhir, pasal 22 ayat 19 dari ayat 18 ya. So ini satu peringatan juga, satu sukacita saya. Kita harus hati-hati. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Wahyu, penggenap segala kitab di atas segala kitab, membuat dan segala nubuat. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Coba bayangkan. Jadi malapetaka-malapetakanya itu dicurahkan untuk diberikan pada orang yang menambahkan atau yang mengurangi. Dan berapa banyak yang kita dengar sudah menambahkan dan mengurangi, khususnya para pemimpin agama, gereja, pendeta-pendeta yang membahas kitab Wahyu. Makanya kenapa orang-orang dulu itu tidak mau sembarangan bahas kitab Wahyu? Karena kalau salah, malapetaka itu menimpa kamu. Bukan hanya sekarang, nanti di akhir zaman kamu akan dihakimi, kamu akan dibuang Tuhan karena salah. Dan ini kan perkataan, bukan hanya kitab Wahyu, termasuk seluruh firman Tuhan. Yang ke-19, dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, yaitu Yerusalem, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi dicabutlah kita dari tempat itu, tidak punya hak ke sana. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku segera datang. Yesus berkata demikian, yang memberi kesaksian. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat pasal 20. Ya. Nah, pasal 20 itu dibagi menjadi pasal 1 dan pasal 7 ya. Nah ini, karena kita bahas khusus ini aja, karena ini banyaknya. Jadi kita Wahyu kan pasal 1 dan 22. Nah, pasal 1 sampai 3 itu settingnya, scene-nya itu berbeda dengan pasal 1 ayat 4 sampai dengan 7. Jadi yang satu di bumi, yang satu di surga. Jadi waktu membaca ayat 1 sampai ayat 3 itu terjadi di bumi. Dan waktu baca 4 sampai 7 itu terjadi di surga. Ya. Dan masa rentannya, karena ini paralel, rentannya karena ini 1000 tahun di sini, di surga pun terjadi hal yang sama, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi pasal 20 ini adalah kejadian-kejadian di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Karena konteksnya sama. Yang satu terjadi di bumi, yang satu terjadi di surga. Bisa ngerti ya? Ini paralel. Ya. Oke. Kita lihat sekarang pasal 20. Kitab Wahyu pasal 20. Judulnya Kerajaan 1000 tahun.
Perhatikan ya, ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang kunci. Kunci itu klaim, ya, kunci. Jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Saya tanya, saudara, ini kiasan atau literal? Hurufiah. Bawa rantai, bawa kunci gitu kan. Malaikat itu. Beli di mana? Di Loa gitu. Otomatis gak mungkin itu sesuatu yang betul-betul rantai. Iblis itu roh. Kamu rantai, ya gak bisa. Dirantai gimana? Tapi ini adalah otoritas Allah yang mengikat. Rantai itu menunjukkan pembatasan dari kekuatan kekuasaan daripada iblis. Ayub dicobai oleh setan dan Tuhan yang mengizinkan setan datang, dan Tuhan yang membatasi setan. Bisa ngerti? Tapi Ayub nggak tahu yang terjadi apa. Tapi di sononya ada percakapan setan dengan Tuhan. Ayub di sini nggak tahu. Kita kok tahu? Iya, habis selesai semua ditulis. Jadi kamu lebih enak dari Ayub sebenarnya. Ayub tuh nggak ngerti apa-apa. Kenapa saya kayak gini ya? Udah tanya Tuhan, kenapa seperti ini? Apa itu isi salahku apa Tuhan gitu kan? Nggak taunya Tuhan itu lagi ngizinkan iblis. Enak aja Tuhan ngizinkan iblis. Anakku mati 10, hartaku habis. Kalau kita tahu seperti itu, kita bisa bata-bata dengan Tuhan. Nah, itu artinya pembatasan. Allah berdaulat. Segala sesuatu yang apapun iblis kerjakan, itu di tangan Tuhan semua. Dan itu Alkitab ceritakan seperti itu. Tidak pernah iblis keluar dari kedaulatan Tuhan dan kontrol Tuhan. Dan itu membanggakan kita punya Allah yang bisa dengan jelas mengontrol iblis. Dan tidak ada agama lain yang bisa seperti itu. Kadang-kadang iblisnya kontrol Tuhan. Itu agama banyak gitu, ya. Nah, perhatikan, anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, yang mengikat, dan menunjukkan besarnya rantainya. Itu unsur-unsur dunia besar, dan rantai bahannya itu, kalau kita orang biasa, waduh rantainya nggak bisa. Nah, itu melambangkan bahwa iblisnya itu dijadikan seperti kita manusia yang dirantai seperti itu. Masih ingat orang gila yang dirantai? Rantainya diginikan aja lepas. Iblis pun dirantai, nggak bisa dirantai. Tapi karena yang merantai malaikat dengan kekuatan kuasa Tuhan, dan di situ ada kiasan dan lambang serta simbol-simbol yang jelas sekali, ini bukan literal. Kalau kita ngomong ini literal, saudara nggak waras. Benar kan? Dan semua gereja-gereja yang dispensasi percaya ini adalah literal, karena mereka harus meliteralkan 1000 tahun. Jadi seluruh konteks ini harus literal. Kalau nggak literal, 1000 tahun nggak literal, maka otomatis dia kalau bohong semua gitu. Salah, udah salah semua. Kenapa? Karena resiko. Jadi kalau dia katakan 1000 tahun itu literal, maka yang di sini semua dijelasin harus literal. Kan nggak mungkin nggak literal. Nah, disitulah jatuhnya penafsir-penafsir yang menghurufiakan. Ya. Dan banyak orang yang jatuh di situ. Yang kedua, ia menangkap naga. Nah, siapa naga? Si ular tua. Siapa si ular tua? Iblis dan setan. Iblis dan setan. Si ular tua naga itu. Nah, ini ada di mana? Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Yahweh. Jadi ular dijadikan Tuhan. Setan, iblis tidak dijadikan Tuhan. Iblis jadi iblis karena iblisnya sendiri. Tuhan menciptakan malaikat itu baik dan sempurna. Loh, kok iblis jadi setan? Oh, karena Tuhan menciptakan. Enggak, Tuhan tidak pernah menciptakan orang jahat. Orang itu jahat karena dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Tidak pernah diciptakan. Tetapi di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan tahu semua. Iya. Nah, dalam misteri itu, termasuk semua orang jatuh di dalam dosa semua, Tuhan itu punya kontrol dan membuka itu, sehingga manusia akhirnya dilepaskan Tuhan. Ya, ini nanti doktrin pilihan baru kita bahas. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Positive thinking itu mempengaruhi seluruh agama di dunia yang dibawa oleh Norman Vincent Peale. Dan semua orang-orang sekarang kalau ngomong, wah harus positif,
Ya, Pak Presiden Jokowi pun ngomong gitu. Nggak ngerti apa itu positive thinking. Saudara kalau baca Norman Vincent Peale, positive thinking itu apa? Saudara ngeri sekali. Dan itu bukan dari Alkitab. Itu dari tetangga Alkitab. Ya, tetangganya Tuhan itu siapa? Hantu. Ya, tetangganya hantu. Nah, saudara, kita lihat ayat ketiga. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi ini jelas dia lagi dibelenggu, dirantai, ditutup, dimeteraikan dan gak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena pekerjaan penginjilan, Injil akan disebarkan itu akan membuka belenggu-belenggu dosa bangsa-bangsa yang dicengkeram oleh kegelapan. Budaya-budaya yang rusak, tradisi-tradisi yang mengizinkan orang-orang perbudakan semua itu dilepaskan oleh para misionaris. Dan semua perbudakan, semua hak seperti itu semua diangkat oleh para misionaris penginjil yang masuk dari daerah. Kalau saudara membaca punya James Kennedy, buku tentang kalau Yesus tidak dilari gimana, kalau Yesus tidak datang gimana. Saudara, maka tidak ada pelepasan perbudakan, tidak ada hukum termasuk hak asasi manusia, itu semua berasal dari firman Tuhan. Dan wanita tidak punya hak yang seperti sekarang. Agama-agama itu selalu menyingkirkan wanita, apalagi wanita-wanita dengan keterbatasan, dan memang secara natural mereka dikatakan najis kalau setiap bulan kamu menstruasi. Maka tempat suci tidak pernah terima perempuan yang najis. Dan itu ada semua, dan itu udah jelas di depan kita. Tapi gereja Tuhan membuka orang-orang najis itu silakan datang. Dan kita tidak pernah melarang orang datang gereja. Kamu mens ya? Setiap perempuan tanya, men enggak? Tapi di kuil-kuil, kalau sudah ke Bali, ke Thailand, ditulis di satu, wanita-wanita seperti tidak diperbolehkan masuk kuil, betul kan? Tidak boleh masuk ke tempat ibadah. Tapi Kristen bukan. Saudara, kalau itu aja nggak bisa punya hak, gimana kamu punya hak yang lain? Hak beragama aja susah-susah, apalagi nuntut yang lain. Nggak mungkin ya. Nah, oke, perhatikan. Jadi di sini kita melihat 1000 tahun kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, perhatikan, 1000 tahun dibelenggu, sedikit waktu. Ini sebelum berakhir 1000 tahun atau setelah 1000 tahun dilepas? Coba lihat saudara dari kalimat ini. Jadi kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, berkaitan dengan 1000 tahun. Jadi itu dalam masa 1000 tahun. Waktu yang sedikit itu kapan kita nggak tahu. Menurut yang ada 7 tahun dibagi 2, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Nah, ini saya tidak bahas di sini. Di kitab Wahyu khusus ada. Apa arti itu? Itu masa di mana iblis semua akan menyatukan seluruh manusia berdosa melawan Tuhan. Dan dia mau pakai pasukan ya dari Thanos dengan Marvel. Dan Kapten Marvel datang, gitu kan? Dan itu semua dunia memihak pada dia, setan semua. Makanya waktu kita lihat Thanos, Lord of the Ring, Narnia, Prince of Caspian semua, saudara, bajingan-bajingan manusia jatuh semua bentuknya seperti binatang yang bermutasi. Betul kan kalau kita lihat itu, film-film itu. Sedangkan manusia yang benar-benar di dalam kebenaran superhero itu semua manusia biasa. Tapi mereka berubah dong. Jadi kita ngeliat, serem juga ya. Kita nggak ngerti film apa ini gitu kan. Kita lihat aja, oh bagus ya. Maknanya apa nggak tahu. Itu maknanya orang-orang yang jahat luar biasa, bentuknya seperti itu, dan itu semua akan dibawa oleh setan dan akan melawan Tuhan. Dan itu besar sekali. Dan waktu itulah setan bertahta di bumi. Begitu dilepas itu untuk apa? Bukan untuk bertata menang, untuk bertata dikalahkan Tuhan, untuk bertata dihakimi dan dimurkai Tuhan. Dan siapa yang memurkai? Dan nanti kita baca ayat 4
4-7. Dan yang luar biasa, sebelum semua terjadi, Paulus sudah memberitahu kita bahwa kamu akan menghakimi malaikat. Dan ini terjadi. Dan kita semua akan menghakimi malaikat bersama dengan Tuhan. Dan nanti bagaimana kita menghakimi, nggak tahu. Yang penting itu ada puji-pujian yang luar biasa, kemenangan yang besar. Nah, seperti Yesus terlahir, ada pujian di surga. Seperti Yesus mati dan bangkit, ada pujian di surga. Dan nanti dia datang pun ada puji-pujian bergema. Dan semua musuhnya itu dibinasakan dengan mulutnya dia. Mati semua. Dengan suara nafasnya. Karena itu roh. Jadi jangan pernah berkata mampu melawan setan, mengusir setan. Kalau saudara nggak ada roh Allah, jangan macam-macam mengusir setan. Karena setan mengusir kamu. Bukan setan yang diusir, kamu diusir. Kalau kita nggak ada kekuatan roh Allah, saudara jangan macam-macam berkaitan dengan dunia-dunia seperti itu. Karena itu bukan wilayah kita. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Nah, dari Petrus tadi kita baca, kemudian Wahyu pasal 20 ayat 1-3 kita lihat, saudara perhatikan pasal Wahyu pasal 20 ayat 1-3 ini ada yang paralelnya. Kok nggak ada ya? Pak ini kok belum? Coba lihat. Nah, ini ada perbandingannya. Nah, jadi ayat yang satu tadi, ayat 1 itu saudara lihat pada pasal 1 ayat 8, pasal 9 ayat 1 itu berparalel. Jadi ke belakang dan kemudian ke pasal 19, dan itu juga paralel dengan bagaimana Yesus mengatakan bahwa iblis sudah jatuh dan semua sudah diikat. Nah, itu ada di dalam Matius, nanti kita baca. Ini kita baca khusus ini dulu, nanti penjelasannya baru mendukung ya. Nah, ini paralelnya ada semua. Jadi Wahyu itu tidak bisa berdiri sendiri ayatnya, tapi dia saling berparalel dan kalimat-kalimat itu sama. Nggak ada di situ. Ya, ini penjelasan per ayat. Yang kedua, naga sebelah tua itu ada dalam pasal 12 ayat 9, waktu dihakimi juga sama, paralel dengan pasal 20 ayat yang kedua. Dan ada dalam Kejadian pasal 1, ada dalam kitab Wahyu, dan ada di beberapa tempat yang lain. Dan itu paralel semua. Jadi bukan hanya paralel dalam kitab Wahyu, termasuk paralel dengan kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan nubuatan. Ini organik namanya. Ya, oke. Yang pasal 3 itu yang paling banyak paralelnya karena berkaitan dengan kunci dan lubang maut, dan juga bagaimana setan itu dibatasi oleh Tuhan. Dan itu ayatnya banyak sekali. Dalam Matius ada dan beberapa itu ya. Tuhan Yesus waktu mengutus 70 murid dan mengatakan setan sekarang jatuh seperti kilat dari langit turun ke bumi. Dia belum mati di kayu salib, tapi setan sudah jatuh dan belum dihakimi, tapi sudah jatuh, sudah kalah. Dan nanti waktu dia mati itu penghakiman dan pembelengguan. Jadi waktu Yesus di kayu salib itulah mulai dimana dikuncinya kerajaan iblis ini. Oleh apa? Oleh darah Kristus dikunci ya. Nah, sekarang kita lihat ayat 4 ya. Nah, karena kejadian pasal yang terjadi pasal 20 ayat 1 dan 3 itu ada di bumi, dan kita jelas kalau malaikat itu turun dari surga kemana? Ke bumi. Kan turun dari surga ke neraka, nggak bisa, neraka itu di bawah, surga di atas, jadi nggak boleh neraka di atas. Ya, jangan naruh barang-barang di atas kepala, itu yang baik-baik. Kalau enggak nanti jatuh, kepalamu bocor. Ya. Ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta, perhatikan bukan satu ya, tahta-tahta, dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, dan siapa itu ya orang-orang itu ya? 1, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya dari dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi saya tanya, orang-orang ini siapa?
orang-orang sudah percaya, orang khususnya yang menyaksikan Yesus dengan firman Allah itu, dan kemudian mereka dibunuh waktu mereka memberitakan, mereka ditangkap, mereka dibakar, mereka digaji, mereka ditaruh di dalam velodrome besar dan diadu oleh singa dan dimakan singa, dicabik-cabik, dan semua binatang-binatang semua di situ. Dan termasuk martir-martir yang lain, dan 12 rasul semua martir. Dan matinya martir semua. Tidak ada satupun yang enggak. Semua 12 rasul. Serem juga ya jadi orang Kristen. Ya, kalau nggak mau, saudara nggak mau jadi orang Kristen, ya udah, yang mau nyuruh kamu siapa? Jadi orang Kristen itu kan kamu mau sendiri. Nah, Tuhan yang memberikan anugerah itu. Jadi orang-orang yang mati dalam martir menunjukkan bahwa mereka tidak pernah takut dengan kematian, tidak pernah takut dengan ancaman maut, dan mereka menyambut itu dengan sukacita. Semua rasul waktu mau dibunuh, hati mereka, wajah mereka penuh dengan sukacita. Kematian yang membawa ke dalam pintu kekekalan, dan tidak setiap orang bisa mati martir. Ya, dan jangan juga kamu mau martir juga kalau nggak dijadikan martir. Ya Pak, saya mau martir itu apa? Kekasih saya. Itu salah, kamu bukan martir itu. Cinta buta, ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu dikatakan yang tidak menyembah patung itu dan yang tidak menerima tandanya pada dahinya, tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Saya tanya, saudara. Ya, kita lihat ayat yang 4. Perhatikan kata-kata aku melihat. Jadi saya tanya, dia melihat ke bawah atau melihat ke atas? Karena ini surga, dia melihat kemana? Ke atas. Aku melihat, bukan aku melihat. Melihat ya melihat kan. Jadi berkali-kali Yohanes melihat itu artinya dia tertuju kepada masa depan, tertuju kepada apa yang terjadi nanti. Dan sebelumnya dia melihat apa yang terjadi di sini. Nah itu proyeksinya ke depan. Nah, saudara perhatikan ayat 4 sampai 7 itu adalah bentuk kata kerjanya adalah past tense semua. Artinya orang-orang sudah mati, bukan yang sekarang. Jadi kalau kita menafsirkan ini adalah orang nanti akhir zaman, itu salah konteks. Kenapa salah konteks? Karena jelas sekali bahwa ini adalah orang yang sudah mati, sudah dipenggal kepalanya, sudah jadi martir. Jadi bukan nanti akhir zaman, bukan, yang sudah mati. Mereka itu diangkat oleh Tuhan, dan tidak dikatakan di sini tubuhnya diangkat. Nah, kesalahan dispensasi adalah waktu mengatakan waktu mereka dipenggal kepalanya itu bersama dengan Tuhan, diberi kuasa untuk menghakimi, mereka berpikir mereka juga dibangkitkan tubuhnya. Belum. Ini cuma jiwanya, tubuhnya nggak dibangkitkan. Jadi nanti kita mati, dikubur, tubuh kita hancur dikubur atau dibakar jadi abu debu. Tapi roh kita kemana? Bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Menghakimi. Jadi sekarang ini kita melihat apa yang dilihat oleh Yohanes. Ada dua. Satu di dunia, setan dibelenggu, pengabaran Injil dijalankan. Terus di atas dunia yang ada kita ini, bumi ini, dia melihat ke atas. Aku melihat orang-orang percaya, papa kita, mama kita yang percaya Tuhan Yesus lagi bertata semua di atas sama Tuhan. Indah sekali. Dan mereka tidak pernah terkalahkan. Mereka umat lebih dari pemenang. Mereka menantikan hari untuk menghakimi orang-orang yang melawan kita di bumi ini. Raja, penguasa, orang-orang bejat, orang-orang yang murtad itu semuanya. Itu tinggal tunggu waktu. Sedangkan kita terus memberitakan Injil, menyatakan, menyaksikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dicaci maki, tidak balas caci maki. Itu menyatakan kemurahan, kesabaran Tuhan, dan sungguh-sungguh anugerah yang luar biasa. Nah, dikatakan tadi dalam 2 Petrus, kesabaran Tuhan. Dan menantikan manusia itu bertobat. Tapi terus manusia melawan Tuhan, menghalang kita dengan seluruh peraturan-peraturan. Saya tanya, jika dunia ini diadili, siapa yang diadili pertama? Pemimpin-pemimpin, presiden-presiden, termasuk presiden siapapun, mengeluarkan semua membatasi orang Kristen. Kamu gak akan luput binasa di hadapan Tuhan, siapapun yang presiden. Dari tanganmu, walaupun kamu cuci tangan, saya gak mau tahu orang ini. Kenapa? Saya tidak mau tahu urusan.
tetap toh kamu binasa. Indonesia masih membatasi dan mengekang semua kebebasan ibadah orang Kristen. Saudara-saudara pikir semua pemimpin bisa lari di hadapan Tuhan? No, ada waktunya. Nanti lurah camat semua dibinasakan Tuhan, termasuk presiden. Karena firman Tuhan tuliskan itu. Semua yang tidak memihak aku, memusuhi aku. Semua yang tidak bersama aku, di luar aku, binasa. Dan itu tidak main-main. Jadi negara itu siapa yang bertanggung jawab? Jangan kamu berkata, wah, ya paling bapak juga nanti orang itu baik, Tuhan pasti maafkan. Enak aja kamu. Nggak ada maaf-maafan. Nah, di sini terjadi satu eksklusivitas iman. Bukan berarti kita tidak bertoleransi dengan hal seperti itu, saudara. Tapi ini adalah firman Tuhan. Dan itu jelas dilihat oleh Rasul Yohanes. Bagaimana terjadi di bumi begitu rusaknya. Dan kalau setan tidak dibelenggu, waduh matilah semua manusia. Dan terjadi di surga apa? Satu kemenangan besar, orang-orang mati yang dibunuh oleh bajingan-bajingan itu. Kuasa-kuasa keji dan orang-orang biadab itu. Mati semuanya. Dan mereka diangkat oleh Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan. Lagi menghakimi. Tunggu waktu. Waktu Papa Yesus sebelum mati, dia mengatakan suatu kalimat, tidak ada kebahagiaan yang bisa engkau ambil kecuali kamu menjadi hamba Tuhan dan jadi misionaris. Saya nggak ngerti apa kalimat itu. Setelah saya baca firman Tuhan, saya belum ngerti. Nggak ada yang bisa mengambil. Karena itulah pekerjaan orang Kristen yang paling mulia, menyatakan kasih Allah, pengampunannya. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Iblis itu dibelenggu. Jangan takut, saudara. Kalau kamu ditangkap pun nggak usah takut. Kenapa nggak takut? Karena di situ kekuatan Tuhan memelihara kita. Dan itu janji Tuhan. Dan kita melihat oma opa kita yang percaya dalam Yesus lagi bertahta di surga. Dan mereka tunggu waktu untuk menghakimi manusia. Dan 1000 tahun ini masa di mana mereka berkumpul tambah besar dan bajingan di bawah bumi tambah besar juga. Iya kan? Mereka juga tambah besar dan mereka tambah gila dosanya sampai akhirnya muncak dalam satu pribadi yang belum kita pernah lihat. Seseorang yang bernama Antikristus, anak manusia, anak Allah. Iblis akan menurunkan dan menguasai satu manusia, pribadi manusia. Ditulis dengan khusus, bukan Antikristus dalam suratan Yohanes, tapi dalam kitab Wahyu, pribadi yang punya kuasa mirip seperti anak Allah. Dan semua dunia jatuh di bawah dia. Kamu ngomong, kamu akan takluk beriman pada apa? Orang bisa melekkan mata, orang buta sih tak melekkan. Melek, percaya nggak saya? Amin. Kamu Tuhan saya, padahal bukan Tuhan Yesus, setan gitu. Tapi berubah satu manusia yang luar biasa, yaitulah Thanos. Ya kan? Yang modelnya kayak gitu kan? Dan tidak ada perasaan, tidak ada belas kasihan, anak sendiri dimatiin untuk mencapai kekuasaan. Dan itulah cara iblis seperti itu. Dan waktu semua dikerjakan seperti itu, apa yang terjadi di dalam semua penghakiman Tuhan? Saudara tahu, kengerian yang luar biasa dilihat oleh Yohanes waktu iblis itu dihakimi oleh Tuhan dan dihancurkannya dunia ini. Dan saudara akan melihat 7 tanda yang luar biasa. 7 tanda kali 7 macam, semua tanda-tanda kebinasaan. Mulai dari 7 malaikat, 7 meterai, 7 calon, 7 sangkakala, dan 7 yang lain. Dan itu bukan menyenangkan kita, itu semua tanda-tanda kebinasaan semua. Dan ditaruh di mana kan itu? Dihempaskan Tuhan kepada dunia. Jadi waktu meterai itu dibuka, saudara, itu bukan membuka meterai untuk keselamatan, bukan, untuk membuka kebinasaan dan penghakiman kepada manusia. Jadi darah Yesus yang pertama dicurahkan untuk menyelamatkan manusia orang berdosa. Nanti yang kedua waktu di surga dilihat dan waktu dicurahkan itu, saudara, membinasakan semua manusia yang tidak terima Yesus sebagai anak Allah. Dan ini yang terjadi, ya. Nah, saudara perhatikan, kita lihat ayat yang di sini. Jadi kita lihat
dipenggal kepalanya, jiwa-jiwa mereka, jadi jiwanya. Jadi ini orang mati, nanti berkaitan dengan kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Saya akan jelaskan. Sangat singkat, sederhana, dan suruh pegang prinsipnya. Suruh nanti baca kitab Wahyu, nggak usah takut. Kenapa? Semakin kuat iman kita, semakin kita teguh, dan kita punya pengharapan besar. Jadi kalau sakit apapun nanti terjadi dalam hidup kita, karena sakit apapun bukan karena salah kita, bukan karena dosa kita, justru semua mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, yang B, perhatikan. Ya, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, masa 1000 tahun. Jadi iblis berkuasa diikat dan kemudian akan dibuka sebelum ujung 1000 tahun masuk kekekalan. Iblis dibuka semua. Dan waktu iblis dibuka, iblis mengumpulkan semua iblis-iblis kecil, gitu kan? Semua kerajaan kegelapannya dikumpulkan dia. Dan Allah juga mengumpulkan orang percaya. Yang satu kumpul di bumi, satu kumpul di mana? Surga. Mereka akan melawan Tuhan. Bagaimana mereka akan melawan Tuhan? Namun Tuhan bisa. Dan kemudian dari langit itulah waktu parusia, dan waktu dihakimi, penghakiman juga penghancuran juga pemulihan jadi satu semua. Karena organik paralel progresif besar. Jadi semua terjadi bukan ini nanti dulu enggak. Waktu penghakiman, penghancuran, pemulihan itu jadi satu semua. Dan hanya sekejap. Tuhan tidak butuh waktu lama-lama. Jadi jangan berpikir nanti berapa tahun Tuhan berperang, tembak-tembak ada iblis, aduh, nggak ada itu koboi filmnya. Di surga nggak ada gitu. Tuhan langsung memakai suaranya. Semua dibinasakan semua dan digulung oleh Tuhan. Langit pun digulung dan diganti dengan baru. Dan semua orang percaya akhirnya turun, menempati kembali bumi dan langit yang baru, yang tidak ada lagi kutukan, kematian, sakit, penyakit, dan semua yang berkaitan dengan dosa bersih. Dan bumi dan langit baru itu betul-betul indahnya luar biasa. Mau ke sana? Amin. Kok nggak ada yang amin ya? Oke, kita lihat ayat kelima. Ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Nah, perhatikan kebangkitan yang pertama. Orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan rohnya. Jadi mereka yang mati sudah mati kan? Nah, yang lain belum mati kan? Nanti sama. Dan semua waktunya bersamaan dan satu, nggak ada yang ditinggal oleh Tuhan. Bareng semua diangkat dan kemudian disatukan dan bareng menghakimi dengan Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan akan naik kuda putih dengan cahaya kemuliaan yang putih luar biasa, dan kemudian menghakimi malaikat dan manusia berdosa. Dan itu adalah kitab Wahyu. Ya. Oke. Kita lanjutkan yang 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi kebangkitan pertama dengan kematian kedua. Ini nanti saya jelaskan kalau ada waktu. Ini sangat indah sekali. Ya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya. Nah, ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Masa 1000 tahun selesai, dilepaskan iblis. Berapa tahun Pak dilepaskan? Saudara di sini nggak dijelaskan berapa tahun. Enggak, dilepaskan untuk dihakimi langsung, nggak ada masa-masa. Dan semua tafsiran mengatakan, ini masa iblis nanti 1000 tahun di sini. Wah, 1000 tahun itu iblis masih ada, terus kemudian mencobai manusia sepertiga manusia dibawa tuh. Saudara, di dalam masa 1000 tahun tidak ada yang dinamakan segala sesuatu yang bersifat kegelapan. Semua bersih. Yang menguasai adalah terang Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Dan artinya adalah sudah terjadi dan masih akan terjadi yang sempurna.
Nah sekarang ini adalah dalam prosesnya, dan nanti betul-betul dalam waktu yang terrealisasi itu baru kita tahu semua bersih setelah Yesus datang. Jadi kerajaan 1000 tahun itu akan sempurna dan tidak ada semua kematian semua itu setelah Yesus datang. Sebelum ini masih ada manusia mati diangkat Tuhan, itu masih proses semua. Tapi setelah iblis dibuka dan dihakimi oleh Tuhan dan Tuhan datang untuk menghakimi, jadi dibukanya penjara itu dan Yesus datang, itu sama. Semua penafsiran yang tidak ikut daripada penjelasan firman Tuhan itu membagi semua. Saking pinternya teolog-teolog, pendeta-pendeta yang rata-rata itu ya, itu membagi semua, jadi mereka bingung sendiri. Oh gak cocok ini, kenapa ya? Bikin teori lagi, gak cocok bikin, semakin banyak teori. Padahal ini sederhana saja. Yang satu di surga, yang di bumi, sederhana. Dan waktunya sederhana, satu kekal, satu sementara. Udah, nggak macam-macam gitu. Jadi waktu iblis dilepaskan, itu langsung penghakiman terjadi. Kenapa? Karena di sini katakan, dan dia akan pergi misalnya pada keempat penjuru dan Gog and Magog, mengumpulkan semua orang yang tanda petik anak buahnya semua, yang tersesat, yang ikut semua dia, dan melawan apa? Peperangan di lembah Gog, perang dengan Tuhan. Dan disitulah kebinasaan. Jadi saudara kalau tahu, lembah Gehenna, Gog Magog itu adalah tempat di mana semua orang dibinasakan, dibakar di sana. Itu namanya Gehenna. Gehenna bukan arti neraka yang orang-orang itu, bukan. Itu tempat di mana pembakaran orang-orang binasa di lembah Gehenna. Dan itu di Israel ada. Itu lambang. Jadi ini lambangnya, bukan tempat itu, bukan. Ini lambang, dan itu besarnya kayak apa saya nggak tahu. Karena ini bukan 1-2 manusia, ini miliaran manusia. Bayangkan miliaran manusia berperang. Yang satu dari bumi ini dengan seluruh kekuatan yang ada, dan satu dari surga dengan kekuatan yang tak terbatas. Ya. Nah, coba kita lihat ya ayat yang 9 dan 10. Cuman untuk ini aja, secara gambaran. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi tadi dibukalah itu langsung dihancurkan Tuhan. Waktu mereka menyatukan semua, iblis dibuka, menyatukan seluruh anak buahnya, dan disitulah Tuhan mendatangkan kekuatan dari langit dan menghancurkan mereka, membinasakan. Jadi nggak ada lagi yang namanya, oh ini nanti iblis begini, 3,5 tahun begini, dia begini. Nah itu semua adalah ungkapan-ungkapan angka, dan bukan 3,5 tahun, 1 hari 2, 353, bukan itu saja. Dan semua terjebak dengan dihitung per tahun seperti itu. Sudah semua ada lambang. 3,5 tahun, 7 tahun, 3,5 tahun menunjukkan ketidakmengertian, dan artinya manusia mendapatkan tidak pernah kepuasan, dan semua hidupnya adalah di dalam masa-masa kerakusan itu menguasai. Jadi 7 kelengkapan dibagi menjadi 2 yang tidak lengkap, dan itulah manusia. 3,5 tahun, 3,5 tahun. Dan semua angka milik mana? Jadi bukan cuma 3,5 itu, oh 3,5 diliteralkan, nggak ada. Itu semua angka-angka mengandung makna. Dan di sini kita, selama ini kita nggak berpikir, oh itu 3,5 tahun kapan juga, saudara itu makna, bukan literal, bukan hurufiah. 3,5 artinya adalah separuh hatiku kamu bawa pergi. Ya, artinya tidak kenal, dan mereka tidak bisa menggenapi itu, dan Tuhan yang menggenapi. Jadi kekuatan, kekuasaan, kegelapan mau sempurna, yang sempurna di sini nggak bisa. Dan kemudian di dalam waktu 3,5 tahun, dalam arti makna yang figuratif kiasan itu, Tuhan kemudian memberi kesempatan dan untuk membinasakan mereka semua, dan bukan kesempatan untuk merusak kerajaan Tuhan, enggak. Kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kerajaan yang aku dirikan di batu karang ini tidak akan digoncangkan siapapun. Iblis sudah kalah, sudah aku matikan, sudah aku binasakan, sengat maut sudah dipatahkan. Bagaimana iblis mau hancurkan gereja? Nggak bisa. Nah, masalahnya adalah
Sekarang kok masih ada orang bajingan bakar gereja Pak, kan Tuhan belum berkuasa. Betul saudara, kalau saudara lihat betul, ini masa progresif dan nanti puncak Yesus datang. Tapi saudara harus tahu, selama ini gereja dimusuh terus, di mana gereja? Dan di manakah orang-orang yang membinasakan itu? Hidup di manakah mereka? Saudara lihat semua kerajaan bangsa-bangsa melawan gereja, membunuh orang Kristen, membegal Kristen. Di mana kerajaan mereka? Hancur semua. Mau Syria mau siapa lihat, hancur semua. Siapa yang menghancurkan itu? Tuhan sendiri. Kamu penggal anak-anakku, silakan. Aku penggal kamu semua dengan apa? Dengan tangan Tuhan yang menggerakkan semua orang-orang, binasakan kamu. Tidak pernah Tuhan biarkan mereka menjerit menuntut Tuhan, berteriak pada Tuhan, mengapa kok kamu biarkan orang jahat seperti itu? Oh belum, nanti akhir zaman nggak ada belas kasihan dari Tuhan. Kamu akan melihat dan kamu akan bersukacita luar biasa. Tuhan adil, Tuhan hebat, Tuhan menang, dan kita bersama-sama membinasakan mereka semua. Dan termasuk di situ orang-orang yang kamu anggap hebat luar biasa, tokoh-tokoh agama semua mati semua di situ. Maaf saudara, kalau saya ngomong seperti ini bukan saya menghina mereka, bukan. Itu kenyataan kita. Orang yang orang yang baik mati semua, nggak ada kesempatan. Orang-orang suci, orang apa semua yang tidak di dalam Kristus mati semua. Petapa pertama yang kamu banggakan, yang punya kekuatan, bisa angkat badannya, berdoa, bisa melayang-layang, bisa jiwa raganya bisa terpisah, mati semua. Nggak ada yang hidup. Dan mereka semua bersama dengan kerajaan kegelapan melawan Tuhan, dan Tuhan kemudian binasakan mereka. Ya. Nah, setelah ini ada 1000 tahun berakhir. Nah, inilah kebangkitan yang pertama tadi, dan dikatakan jelas iblis akhirnya mati selama-lamanya. Tertutuplah pasal 20, iblis kalah. 21 dan 22 menunjukkan suasana surgawi yang sangat indah. Baca itu saja saudara, ya. Sudah senang pasti. Jangan baca yang 1 sampai 19. Udah tutup aja. Baca yang 20, 21, senang. Waduh, luar biasa itu. Kalau baca sebelumnya, seru. Binatang dari laut, seru. Naga, aduh. Pernah anak sekolah minggu nangis habis baca firman Tuhan. Kita payu. Naga keluar, nangis. Kenapa? Karena dia lihat dinosaurus. Jadi setelah lihat dinosaurus, kejar-kejar, takut dia tuh baca Alkitab ada dinosaurus. Nggak mau baca Alkitab. Jadi pengaruh ke anak-anak itu luar biasa loh. Hati-hati ya. Terus jelaskan bahwa itu adalah gambaran kiasan. Jangan nanti naga terus keluar naga gitu. Bukan, ya. Iblis itu nggak seserem yang kita ngomong. Ya. Iblis itu adalah orang-orang yang di sebelahmu yang begitu lembut, tapi cekik kamu. Ya kan? Akhirnya orang bisa punya istri kedua, punya itu iblis. Kalau iblis mau lari kamu, ya kan? Tapi dia cantik, datang kamu. Itu iblis akhir zaman. Ya. Nah, saudara kita lihat di sini, ya. Coba. Nah, literal dan spiritual. Saudara perhatikan semua angka dan penjelasan warna dan hal-hal geografis semua jelas. Saudara, apa yang berasal dari Tuhan semua keluar dari langit, dari surga. Yerusalem datang dari surga, Bait Allah datang dari surga, dan semua pasukan dan Yesus turun dari surga, semua malaikat turun dari surga, semua dari surga semua. Dipisah, yang dari bumi, dari laut, dan semuanya dari semua itu adalah mata petaka dan semua kegelapan dan hukuman berasal dari sini semua. Dan itu kalau baca kitab Wahyu langsung jelas semua. Oh, ngerti saya. Dulu nggak ngerti Pak, karena nggak punya kunci yang ngerti. Saya 15 tahun baca kitab Wahyu lebih dari 50 kali. Masih bodoh aja nggak ngerti. Masih bingung apa maksudnya. Akhirnya setelah saya masuk di mana ini pelajaran yang khusus eskatologi oleh Profesor Samuel Kestemaker, dan dia sudah meninggal, bukunya tidak saat saya tidak bawa, tebal juga, kitab Wahyu khusus. Nah di situ saya bertemu dengan beliau, dan beliau menceritakan dan sangat khusus membuka diri, dan saya minta boleh nggak saya privat, boleh, tapi nanti setelah jam ini. Dan saya tanya bagaimana cara baca kitab Wahyu supaya
langsung tahu kuncinya dan dia kasih semua nih. Jadi kuliah selama hampir 2 minggu secara khusus itu, dengan saya kuliah dengan dia malam itu 4 jam, itu jelas yang 4 jam daripada 20 hampir 20 hari itu. Kenapa? Dia lihat kuncinya nih gini-gini. Jadi dia beritahu perasaan bagaimana, kamu lihat Rasul Yohanes ini. Dan disitu saya baru tahu, saya baca ini salah semua ya. Iya, semua salah, pikiran kita salah semua. Ini kayak serem, ini enggak seperti itu. Dan setiap kali kamu baca ketahui kamu akan penuh dengan sukacita dan kamu melihat dosa-dosa. Aduh, harus kabari Injil ini. Jiwa cuma satu. Bagaimana orang dalam kegelapan supaya nggak mati ini? Nah, ini sudah hidup orang-orang kita yang percaya Tuhan Yesus. Aduh, sukacita, nggak usah ditangisin lagi mamamu, papamu yang mati. Yang sudah di dalam Tuhan, nggak usah kamu ke kuburan lagi. Ngapain kamu? Ya, geografis semua. Nah, semua ada lambangnya, ya. Mulai dari angka 1, 2, 3, semua angka sampai 12 dan kemudian angka 144.000, 12 kali 12 kali 1000. Kesukuan, semua kelengkapan PLBB dan kemudian kegenapan suku, kaum, bahasa dan bangsa itu 10 menunjukkan itu. Kelengkapan dari semuanya, bukan hanya suku, kaum, bangsa, termasuk semua jurusan, semua arah, utara, selatan, timur, laut, semua jadi satu. Itu adalah angka kelengkapan. Jadi 7 gereja Tuhan itu bukan hanya 7 gereja yang dituliskan dalam kitab Wahyu, bukan. 7 gereja Tuhan mewakili seluruh penjuru dunia. Pergilah ke ujung-ujung penjuru dunia, Tuhan Yesus katakan demikian. Itu menaklukkan bumi ini. Jadi segala kuasa diberikan Tuhan kepadamu yang di langit, di surga dan di bumi. Pergilah untuk apa? Aku sudah berkuasa, kuasa seluruh bumi, suku-suku bangsa. Saudara, kalau kita ngabarkan Injil nggak punya hati seperti otoritas Tuhan ini, bagaimana kita bisa pergi? Waktu saya ke China ngajar di sana, waktu melihat orang-orang seperti itu, kesengsaraan mereka dan kemudian mereka tubuhnya pernah dicosi, pernah disiksa luar biasa. Terus saya bayangin, enak ya di Bandung ya, saya bisa khotbah pakai jas, mereka setengah mati.